Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita setiap Kamis malam Jumat, membahas Kitabul Jami' dari hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah tiba di hadis yang ke-20 ya, di bab yang keempat. Jadi sudah kita tiba di pertengahan dari bab ini, bab keempat, yaitu bab tentang akhlak-akhlak yang tercela. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-20. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum, akhrajahu Muslim. Al-mustabban artinya dua orang yang saling mencela, dua orang yang saling mencaci maki. Misalnya fulan dan alan, ya bilang hai bodoh, woi bodoh, artinya mereka dua saling mencela. Maka apa yang mereka katakan, maqala fa'alal badi, dosa celaan dua-duanya itu ditanggung oleh pihak yang pertama yang memulai celaan. Misalnya A bilang woi buyan, B bilang kau yang buyan, dosanya siapa yang nanggung? A atau B? A, karena A yang memulai. Selama pihak yang dicela yang kedua, pihak yang kedua si B tidak melampaui batas. Kalau pihak yang kedua melampaui batas, maka dosa yang pertama didapat oleh orang yang pertama, dosa tambahannya itu ditanggung oleh orang yang kedua. Sudah berlalu pembahasan kita tentang mencela, mencaci termasuk dosa besar. Ya, di antara dosa besar yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, terutama di anak-anak ya, di kasus-kasus yang sering kita anggap biasa anak-anak, adalah mencela, mencaci. Ya, sehingga di dunia pendidikan sering kita dengar bullying, ya, membuli. Ya, dan ini adalah sebuah yang harus ya kita hilangkan dari diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Pada kita bahas, mencela orang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Kenapa Nabi menggandengkan antara mencela dan membunuh? Karena banyak pertumpahan darah. Sebabnya apa, Pak? Mencela. Ya, diejek-ejek, wah ringam, ya, di emosi, ya, ambil pisau tuja, mati. Ya, mungkin saling menyindir, satu menyindir, mencela. Ya, misalnya ada dua pihak aparat misalnya saling mencela, ya, baik bahasa sindiran maupun bahasa halus, emosi, akhirnya ya bikin rekayasa pembunuhan terencana dan seterusnya. Apa sebabnya? Mencela. Jadi hati-hati dengan celaan. Ya, gara-gara caci maki orang bisa hilang harta, gara-gara caci maki rumah tangga bisa berantakan, ya bahkan bisa terjadi pertumpahan darah yang kata Nabi SAW lebih ringan, ya, lebih ringan dunia ini hilang dibandingkan tertumpahnya suatu darah muslim. Nah, sekarang pembahasannya, Ustaz, alhamdulillah saya tidak mencela, tapi kalau saya dicela saya balas, gitu ya. Ya, kita tidak mencaci maki orang, kita tidak
yang mengumpat seseorang. Tapi kalau dia duluan kita balas Pak Ustaz. Ya. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya membalas cacian dengan cacian yang semisal, yang setimpal, yang serupa itu diperbolehkan. Wah, senang ya. Ya, hadis ini pastian. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang saling mencela, kalau kita diajak bodoh, kita bilang bodoh, dosanya yang nanggung siapa? Yang pertama. Jadi biarlah kita dicela, tapi kita bisa melampiaskan ya nafsu mencela kita dengan membalas celaan. Dengan satu syarat, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud tidak berlebih-lebihan? Kata para ulama, di antara poin tidak berlebih-lebihan adalah tidak melebihi kadar celaan. Kalau dibilang, woi bodoh, kau yang bodoh, ini tidak melampaui batas. Woi bodoh, kau tuh bodoh, jelek pula. Ini melampaui batas. Kenapa? Ada tambahan dari kadar yang ditentukan. Atau yang kedua, di antara poin juga melampaui batas kalau dia melebihi kadar. Yang kedua, mencela keluarganya. Woi buyan, kau tuh buyan sama istri kau, sama anak kau, dibawa-bawa. Ini namanya melampaui batas. Padahal dia hanya mencela kita. Kalau pengen adil, kita juga cela dia. Jangan bawa-bawa bininya, jangan bawa-bawa anaknya, ibunya, ayahnya, tetangganya, kucingnya, jangan. Ya, ini poin yang kedua. Di antara cara melampaui batas adalah membawa-bawa anggota keluarga. Dan yang ketiga, dusta. Ketika seorang mencela kita, bodoh, kita emang bodoh, kita bilang kau bodoh. Dan kau tuh misalnya pembunuh, padahal dia nggak bunuh. Ini dusta, ini juga nggak diperbolehkan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami, harus sesuai dengan nilai keadilan. Al jaza min jinsil amal. Nilai kisos. Dalam Islam kan ada kisos Pak. Karena di Arab Saudi orang kalau kelahi dia nggak mukul, ada kisos. Al ain bil ain, mata dibalas mata. Ya, al-anfu bil anfi, hidung dibalas hidung. Mata hidung wong patah pula hidung dia. Ya, mecahi gigi wong geraham sih kok pecah pula gigi geraham dia kalau dibawa ke pengadilan. Ya, al-uzun bil uzun, telinga dibalas dengan telinga. Begitu juga celaan. Ketika seorang mencela kita, kita dalam Islam boleh mencela dia sebatas celaan yang dia lakukan. Ustaz, kenapa celaan yang kedua yang nanggung yang pertama? Woi buyan, kau yang buyan. Ini kan dosa-dosa Pak, dua dosa ini kan. Tapi yang nanggung siapa? Yang pertama. Kenapa? Apa sebabnya? Karena yang pertama yang menyebabkan terjadinya celaan tersebut. Kalau dia nggak mencela, nggak ada celaan. Dan ini pernah kita bahas di sebuah hadis ya, di awal-awal kita kajian ini setahun yang lalu Pak ya. Kata Nabi SAW, minal kabair, di antara dosa besar syatmur rajuli walidayhi, orang mencela, mencaci kedua orang tuanya. Ini di zaman Nabi nggak logis, zaman sekarang mungkin biasa Pak. Ibu ini bengak nian, nah seterusnya. Sering, apa nih, ada ngerti nan apa nih? Itulah. Ini banyak sekarang. Kalau zaman dulu sahabat nggak kepikiran kok bisa orang mencela orang tuanya. Ya Rasulullah, hal yasubbu rajul walidayh. Emang bisa, emang mungkin orang mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, "Na'am, bisa jadi. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu." Karena dia mencela bapak wong lain. Woi bapak kau gila. Dia balas pula, bapak kau yang gila. Kita seperti mengatakan kepada orang tua kita sendiri, orang tua kita gila. Kenapa? Kita menjadi sebab. Kalau kita nggak mencela, orang tua kita nggak dicela. Sehingga hati-hati menjadi sebab terjadinya keburukan. Kita menanggung dosanya Pak. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Kalau ada orang yang pengen bunuh orang, aku kesenian sama dia tuh, coba beli pisau, dia penjual pisau. Ya, maka haram hukumnya. Kalau kita jual pisau dia untuk dirinya dan kita tahu ini digunakan untuk membunuh orang, kita ikut menanggung dosa, tolong menolong dalam keburukan. Ya.
Apa dalil bahwasanya boleh membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal? Dalam Al-Baqarah 194 Allah mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Kalau ada orang yang menyakiti kalian, menzalimi kalian, maka balaslah dengan sesuai, setimpal, sekadar kezaliman yang dia lakukan kepada kalian. Kisah juga Nabi dan orang Yahudi yang pernah kita sampaikan berkali-kali, Pak. Ya, ketika itu dikisahkan ana Yahud atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi Yahudi mendatangi Nabi, faqalu assalamualaikum. Dia bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum, racun engkau. Ya, semoga kau mati, bahasa kita. Mogalah kau mati. Aisyah di samping Nabi mendengar ucapan tersebut sebagai seorang istri yang membela suaminya. Dia bilang, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Semoga kalian yang mati. Ya, semoga Allah laknat kalian, Allah murka sama kalian. Ternyata ditegur Aisyah oleh Nabi, mahlan ya Aisyah, slow, pelan-pelan. Kenapa? Karena Aisyah melampaui batas. Kan orang Yahudi bilang, moga kau mati, harusnya kau bolok, sudah cukup sampai situ. Tapi ketika Aisyah menambah, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika birifqi, ya lembut, tenang, wa iyyaka wal unfa wal fuhsya, hati-hati dari bersikap kasar, berkata keji, melampaui batas. Qalat awalam tasma ma qalu ya Rasulullah, kau enggak dengar mereka bilang apa? Qala awalam tasma'i ma qultu radatu alaihim. Bukankah kau enggak dengar aku jawab apa? Aku bilang wa alaikum, aku dah balas dia. Ya, moga mati, wa alaikum, kau juga. Sudah selesai urusan. Ya, fa yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Bedanya doa saya diterima, doa mereka tidak diterima. Ya, jadi ini yang kita harus pahami, bahwasanya boleh, ingat Pak, bukan sunnah ya. Dibilang Ustaz menyunahkan, enggak, boleh. Kalau sunnahnya, afdalnya adalah memaafkan. Karena kalau kita balas keburukan dengan keburukan orang lain, tidak ada bedanya kita, Pak. Bedanya dia duluan baik. Ya, dia mencela, kita mencela. Dia zalim, kita zalim. Ya, meskipun atas nama keadilan, ada yang lebih baik, yaitu memaafkan, yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan meskipun setimpal. Dan inilah sikap seorang muslim yang terbaik. Dan kita, Pak, kalau dihadapkan dengan dua hal antara boleh dan sunnah, tentu kita ingin yang sunnah, dapat pahala. Antara yang boleh dan bagus, kita pengen yang bagus. Akhwat, antara standar cantiknya dengan cantik banget, kita pengen yang cantik banget. Ya, sehingga seorang muslim harus memilih apa langkah yang terbaik. Orang pintar bukan yang tahu ini baik ini buruk, Pak, itu semua orang tahu. Orang yang pintar adalah orang yang tahu mana yang paling baik di antara dua opsi yang terbaik, sehingga dia kerjakan. Mana yang terburuk di antara dua opsi yang terburuk untuk dia jauhi, akhafud dararain. Inilah orang yang pintar. Kata Allah dalam An-Nahl 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian mau balas keburukan, monggo, kata Allah, silakan kau balas keburukan dia dengan yang setimpal. Wala in sabartum lahum khairun lisabirin. Tapi Allahu khairun lisabirin. Tapi kalau kalian memilih sabar, enggak balas keburukan, maka itulah yang terbaik untuk kalian, dan itulah yang terbaik untuk orang-orang yang bersabar. Ya, jadi Allah meskipun ngebolehin, tapi Allah kasih opsi, Pak. Yang lebih baik adalah tidak membalas keburukan meskipun dengan keburukan yang setimpal. Dalam Asy-Syura 39:40 Allah mengatakan, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang-orang yang kalau dizolimi dia bela diri, boleh. Dizolimi bela, dibilang dicaci dia bela, dia balas dengan caci maki yang serupa, boleh. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Karena balasan keburukan yang setimpal.
Tapi Allah lanjutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Tapi orang yang memaafkan, orang yang berbuat baik, ini luar biasa Pak. Ada level yang lebih tinggi. Ya, yang pertama dicela membalas dengan yang serupa. Ini standar. Ya, juara tiganya. Ya, misalnya. Orang yang memaafkan, tidak membalas, dia diam aja. Ini level yang kedua. Ya, runner up-nya, Pak. Yang juara satunya orang yang ketika dibalas dengan keburukan malah memberikan kebaikan. Ini level satunya. Wa aslah. Ketika dizolimi malah dia memberikan kebaikan. Sebagaimana kisah Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau digibahi, beliau datangi bawa kurma, dikasih hadiah. Terima kasih udah gibahin saya. Ya, ini hadiahnya. Engkau berikan saya pahala, mohon maaf saya nggak bisa balas pahala. Saya balas dengan kurma saja. Seperti seorang ulama Ibnu Aun rahimahullah, beliau kalau marah ucapannya barakallahu fik. Doa Pak, semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan kepada dirimu. Ya, ini diantara level-level yang luar biasa, membalas keburukan dengan kebaikan, dan pahalanya ya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Jadi meskipun kita dizolimi, hendaklah sikap terbaik bagi seorang muslim adalah bersabar. Hidup cuman sebentar. Bentar dizolimi itu. Ya, enggak mungkin 24 jam, Pak ya. Biasanya cuman ya tetangga sebelahnya tel musik misalnya terzolimi kita. Ya, nganggu kita yang sedang sakit paling 1 jam 2 jam. Ya. Ada orang mencela kita paling sekali 2 kali atau setiap ketemu saja, enggak 24 jam. Sehingga termasuk akhlak mulia yang paling luar biasa, wa'arid 'anil jahilin, kata Allah, berpaling dari orang yang bodoh. Kalau setiap celaan kita balas, celaan kita balas, celaan kita balas, sayang waktu kita. Terlalu mulia seekor singa meladeni lalat yang mengganggunya. Dan akan bangga si lalat ketika singa akan meladeninya. Ya, dan memang ini teorinya, teori ya Pak. Ya, adapun prakteknya memang butuh mujahadah, kesungguhan. Ya, awal-awalnya biasa, dan kita harus punya konsep lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Punya konsep dunia adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita punya prinsip ini, bahagia hidup kita. Disakiti ya biarlah, namanya dunia. Nah, itu. Ketika kita jual beli kita ditipu, ya sudahlah, namanya dunia. Udah, enggak manjangin tali kelambu. Ya. Inilah tujuan kita belajar hadis-hadis Nabi tentang akhlak adab ini, biar kita tuh ada perubahan. Dan coba tanya teman-teman yang rutin kajian akhlak adab, coba tanya istri, gimana Mi, habis setelah kajian setahun ini tentang hadis-hadis akhlak, ada perubahan enggak? Iya Bi, iya, makin serem enggak? Berarti ada yang salah dengan kita pengajiannya. Ya, tapi kalau Masya Allah ya Mi lebih sering beliin Umi jajan, lebih ramah, yang dulu sering marah-marah sekarang berkurang. Itu keinginan kita. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang memperbaiki akhlak mulia, karena PR ini bukan PR sampai selesai kita, PR seumur hidup. Ya, inna bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan di tengah-tengah sahabat yang punya akhlak-akhlak yang mulia, Nabi pun tetap ya menyampaikan hal ini. Ini hadis yang ke-20. Alhamdulillah. Intinya, boleh membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal, lebih baik adalah memaafkan, atau yang lebih baik lagi adalah membalas dengan kebaikan. Hadis yang ke-21. Wa an Abi Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Sirmah Al-Mazini Al-Ansari, namanya Malik bin Qais, ada yang bilang Qais bin Sirmah, dan seorang penyair dari kabilah Mazin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man darra musliman darahullah, siapa yang menimpakan mudarat, bahaya, merugikan orang lain seorang muslim, maka Allah pun akan merugikannya, menimpakan mudarat untuknya, yang memberikan bahaya untuk dirinya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi, dan barang siapa menimpakan kesulitan, kesusahan, kepayahan kepada seorang muslim,
maka Allah pun akan menimpakan kesulitan, kesusahan, kepayahan kepada dirinya. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, As-Sijistani dan Tirmizi, dan beliau menghasankannya meskipun secara sanad hadis ini bermasalah. Karena ada perawi lu'lu'ah yang majhul, tidak diketahui siapa dia, tapi maknanya benar. Pernah kita bahas hadis-hadis sebelumnya tentang doa Nabi. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku, dia mempersulitnya, sulitkan dia. Ya, ini al-jaza min jinsil amal. Jadi dari hadis ini dua hal yang enggak boleh, Pak. Yang pertama, menimpakan mudarat, bahaya, kerugian. Yang kedua, menimpakan kesulitan, mempersulit urusan orang lain dan semisalnya. Yes. Sama kayak kaidah kita al-jaza min jinsil amal. Ini kaidah akhlak yang luar biasa. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini kaidah akhlak. Kalau pengen orang baik, baikin orang. Kalau pengen orang dermawan, dermawan sama orang. Kalau pengen orang enggak ganggu kita, jangan ganggu orang lain. Ini konsep sederhana. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah besar dalam hadis la doror wala diror, enggak boleh menimpakan mudarat. Ya, dalam kaidah ad-doror yuzal, mudarat itu dihilangkan. Ada 5 kaidah besar dalam Islam, qawaid fiqhiyah namanya. Kaidah fikih al-kubra, innamal a'malu binniyat, al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian ini la dharar wala dirar, al-masyaqqah tajlibu taysir, dan al-'adah muhakkamah. Salah satu dari 5 ini adalah la dharar wala dirar. Ini hadis yang sangat universal, yang sangat umum. Kalau dipraktekkan semua mudarat hilang, semua kerugian hilang. Ya, baik mudaratnya secara langsung ke orang atau ke sesuatu, harta, kehormatan, ya keluarga, ya dan semisalnya. Baik mudarat secara langsung menyakiti, mengganggu kan mudarat, ataupun yang tidak langsung. Kita bahas nanti, menghalangi dari kebaikan. Gara-gara dia kita terhalangi dari kebaikan. Contoh diantaranya dalam jual beli mudarat adalah penipuan. Ya, jangan nipu orang, jangan riba, jangan goror. Di antara mudarat adalah menunda bayar utang sedangkan mampu membayar, sedangkan sudah jatuh tempo deadline. Ya, saya sedang sampaikan karena banyak sekali kasus utang piutang, Pak, di tengah-tengah ikhwan ini. Maka tolong, orang yang ngutangin kita tuh orang yang baik sama kita. Ya, di antara banyak orang yang kita tolong, cuman dia yang mau nolongin kita. Balas kebaikan dia, enggak minta tambah loh. Ya, cukup dengan nominal yang serupa. Ya, karena itulah tutup pintu utang piutang, ya. Dan kalau ada orang yang minjem uang sama kita kemudian dia tiba-tiba lupa ingatan, maka jangan pinjamkan lagi, Pak. Ini di antara kebaikan, cara nolong dia dari kezaliman, ya. Itu secara hubungan jual beli. Yang kedua, secara hubungan masyarakat, ini banyak tetangga. Tolong peka sama tetangga. Mungkin air kita merembes ke halamannya, ya. Atau mungkin musik yang bukan musik yang murotal yang kita dengarkan mengganggu tetangga, itu harus peka, Pak. Ya, mungkin ada pohon-pohon di halaman rumah kita yang mengganggu halaman tetangga. Bahkan dalam Islam disebutkan kalau kita itu menghalangi sinar matahari, itu pun izin sama tetangga. Kalau pengen tetangga misalnya semua orang tuh rumahnya 1 tingkat, ya kita mau bikin 2 tingkat, izin sama sebelah kanan kiri. Ya, karena itu menghalangi sinar matahari. Dan jangan bikin di lantai 2 jendela yang menghadap ke belakang rumah tetangga, ngintip pakai budak ini jemur baju dan seterusnya. Diatur dalam Islam, Pak, mudarat. Contoh nimbun. Misalnya sebagian orang kan tanahnya segini, ya. Kemudian ada orang yang tanah baru, dia timbun tanahnya lebih tinggi daripada tanah yang lain. Ini mudarat. Takutnya kalau hujan, ya orangnya airnya mengalir ke tanah-tanah tetangga. Diatur sedemikian rupa. Ya, termasuk banyak ya memarkir mobil di jalan umum. Ini banyak sekali di sini, ya. Ya, saya sebagai warga termasuk di mungkin Perumnas ya jalannya banyak itu, ya. Banyak ini jalan-jalan kecil-kecil, ya. Jadi nggak masalah, nggak ganggu orang kok. Kan dia bisa lewat jalan situ, gitu. Itu alasannya mungkin, ya. Ini termasuk kezaliman.
Ustadz kami Yusuf Yasir hafizahullah ta'ala pernah mengatakan termasuk membuat hajat di jalan umum meskipun masih ada tembusan, Pak. Ya, masih ada tembusan nggak dibolehin. Ya, sewa gedung atau pakai lapangan. Ya, kenapa jalan umum mutlak nggak boleh, mutlak. Ustadz udah izin Pak RT, yang boleh izin Pak RT hanyalah jalan buntu, perumahan boleh, perumahan yang mentok, Pak. Yang nggak ada, misalnya ini perumahan, misalnya ada perumahan ya yang nggak ada jalan lain ke sana, ya. Nah, ini diperbolehkan dengan syarat izin semua penghuni perumahan tersebut, boleh pakai jalan. Kalau jalan tersebut perumahan tapi masih lalu lalang orang, tembus masih ke ujung masih tembus, ya maka ini tidak diperbolehkan meskipun dapat izin. Ya, jadi ini adalah pembahasan yang penting untuk kita pahami. Dan memang kita juga perhatikan juga untuk kajian, ya, motornya parkir gimana biar jalan motor, ya, motor tetap bisa masuk, ya, tetap bisa masuk tetangga, tetap lewat di pengajian kita, ya. Kalau mobil emang nggak bisa masuk, mobil sini emang nggak bisa masuk. Jadi jalan, misalnya jalan motor, atau emang mobil nggak ada Ustadz di sini, mobil jalan mobil nggak masalah. Yang jelas jangan sampai kita menutup jalan sehingga sehingga orang menjadi termudorati, ya, terganggu dan semisalnya. Sekarang kita lihat contoh-contoh dalam Al-Quran dalam rumah tangga. Ini, Pak, jangan bergantung istri. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 231, wala tumsikuhunna diraral lita'tadu. Jangan kau mempertahankan istri dengan niat menyakitinya, mudoratinya. Cerai itu solusi, Pak. Ada sesuatu terkadang tidak bisa lagi disatukan, baik-baik sudah. Dalam Islam nggak boleh mempertahankan hubungan yang kita nggak nafkahi dia, kita KDRT, kita zolim sama dia, pokoknya udah nggak bisa lagi. Dalam Islam ada solusinya, ya, yaitu legoen, udah. Ya, kalau memang tidak bisa dipertahankan, kalau bisa alhamdulillah. Jangan sampai niat kita mempertahankannya untuk menyakiti, itu niatnya, niat intinya. Dalam Islam dulu di jahiliyah nggak ada batasan talak, Pak. Cerai di ujung-ujung rujuk, di ujung rujuk lagi. Ya, ada masa iddah. Cerai lagi, masa iddah, rujuk lagi. Cerai lagi, masa iddah. Artinya dia nih masih tergantung. Nggak baca nikah sama orang lain. Islam datang, at-talaqu marratan, yang cerai boleh cuma 2 kali. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Selesai 2 kali, cuma ada 2 opsi. Pilihlah bertahan, atau yang ketiga, pisahkan benar-benar dengan baik, talak 3. Enggak boleh tadi lepas, gantung lepas. Kan masa iddah 3 kali haid, Pak. Kita ceraikan seorang istri, masih istri kita statusnya, masih satu rumah. Sebentar lagi nak selesai 3 haid, kita rujuk. Istri enggak boleh nolak rujuk. Jadi istri kita lagi, kita zolim lagi, cerai lagi, ya. Kemudian dia masa iddah lagi, kemudian kita di ujung-ujung kita ceraikan lagi. Nah, ini manjangi tali kelambu. Kalau emang tidak mempertahankan, jangan sakiti, biarkan dia berbahagia dengan laki-laki yang lain. Udah, bismillah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita punya istri lebih dari 1, kita nggak boleh memudaratkan pasangan kita yang lain. Ada sebuah kisah seorang sahabat, ya, namanya sahabat bisa juga punya kekeliruan, yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Laila. Dari sebuah, ya, dia berdagang mungkin ke Syam, ya, ketemu wanita Nasrani yang cantik jelita. Pulang-pulang, wah, pokoknya semuanya tentang Laila. Dia adalah saudarinya Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq. Ya, sampai Umar bin Khattab tuh geleng-geleng kepala dengar syair-syairnya, puisi-puisinya, sajak-sajaknya. Ya sudah, Umar bilang sama pasukan yang menyerang Syam, tolong kalian kalau ketemu si Lailanya si Abdurrahman namanya, ya, tolong bawa dia dan kasih dia. Ya, ternyata berperanglah kaum muslimin dan berhasil menawan, ya, wanita-wanita di sana, termasuk si Laila.
Akhirnya dibawa Laila ke Madinah, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Menikahlah Abdurrahman dengan si Laila dan dia melupakan istri-istri lamanya. Langsunglah istri-istri lamanya curhat ke Aisyah, ya Aisyah, tolonglah saudara kau itu, adik kau itu atau kakak kau itu, ya kami tidak diurusnya lagi. Ya, akhirnya dinasehati, kak atau dek, ya jangan lama itu, kasihan ayo kita yang lain. Wih, kau dah nyingok Aisyah betapa cantiknya si Laila, ya lihatlah bibirnya yang merah, delima dan seterusnya. Sebutkan, nah kau emang dua orang yang susah dinasehati pak, orang yang mabuk cinta dan orang yang mabuk politik ya. Dua itu yang nggak bisa dinasehati. Tapi itulah pak, kecantikan jasmani itu nggak abadi. Suatu ketika terjadi dia jatuh atau sakit, ya yang menyebabkan ya giginya maju ke depan pak. Ya secantik-cantik apapun pak, kalau giginya maju ke depan mohon maaf ya, nggak cantik lagi. Sehingga sejak saat itu sikap Abdurrahman berubah 100%. Yang dulunya memuji-muji Laila, melupakan Laila, dan dia malah sibuk dengan istri-istrinya yang lain. Ya, akhirnya Laila yang datang ke Aisyah sekarang gantian. Ya, yuk, tolonglah yuk, ini. Akhirnya dinasihati, kak apa dek ya, ulama yang lebih tua ya. Kasihan si Laila, yuk Laila itu. Ya kalau emang kau nggak suka udah pisah baik-baik. Ya, atau pertahankan baik-baik. Akhirnya Abdurrahman memilih untuk berpisah dengan baik-baik. Ini kisah menjadi dalil bahwasanya kecintaan kita terhadap sesuatu yang sifatnya fisik itu akan sirna, Pak. Ya, ini bagi yang belum nikah, tolong ya, carilah wanita yang solehah, yang cantik, kulit bisa keriput. Ya, tapi kecantikan hati itu yang sekarang mahal harganya, ya. Allah Ta'ala alam. Ini dalam masalah rumah tangga. Begitu juga dalam kasus ila. Ya mungkin teman-teman yang kajian Ustaz Hidayatullah ya fikih nikah mungkin pernah dapat kosakata ini, ila. Ila ini artinya adalah bersumpah enggak mau menggauli istri lagi. Dia bersumpah demi Allah aku enggak mau gaulin istri saya lagi. Ini kan mudarat, Pak. Mohon maaf mudarat. Karena mohon maaf syahwat biologis, ada anak-anak pula sini. Ya, ini adalah kebutuhan dua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Sehingga pernah terjadi di kasus Umar bin Khattab, itu beliau kan pernah belusukan tuh ya, pernah belusukan. Kemudian ketika dia belusukan, dia mendengar seorang wanita bersenandung di rumahnya. Ya, kalau bukan karena Allah, niscaya ranjang ini akan bergoyang. Ternyata ini adalah rumah seorang wanita yang ditinggal pergi suami berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lama ya tidak dikunjungi. Sehingga muncullah perasaan seperti itu. Kalau bukan karena Allah, takut karena Allah, misalnya ini ranjang akan bergoyang. No, kata Umar, langsung balik ke rumah Umar. Tanya istrinya, Mi, kira-kira berapa lama bini wanita bisa tahan? Kata istrinya, kayaknya 4 bulan deh. 4 bulan. Sejak saat itu Umar membuat sip-sipan tentara pasukan. 4 bulan balik ngecas dulu ya. Ya, 4 bulan maju lagi, 4 bulan seterusnya. Begitu juga dalam kasus ila. Kalau kita bersumpah tidak menggauli istri, ini kezaliman, mudarat bagi sang istri. Sehingga Islam hanya membatasi 4 bulan. Kalau kita 4 bulan masih enggak gauli, masih enggak bayar kafarat sumpah, dibikin 2 opsi. Kau gauli istrimu atau kau ceraikan. Kenapa? Karena dengan cara kita seperti ini memberikan mudarat kepada istri. Dalam contoh yang lain dalam Al-Quran adalah dalam harta waris wasiat. An-Nisa 12 Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghairu mudhar. Harta waris diberikan, Pak, jangan senang dulu ketika dapat harta waris nanti. Ya, karena sebelum diserahkan ke ahli waris ada tahap-tahapan. Di antara tahapan yang pertama adalah harta dari penyelenggaraan jenazah. Itu yang bagusnya dari harta waris, bukan harta sedekah, donasi dan semisalnya enggak. Harta waris.
bayar gali kubur, beli kafan, bayar ambulan dan semisalnya kalau dibutuhkan. Itu dari harta mayit. Yang kedua, hutang ini, dain ghairu mudhar, dain, hutang. Ya, sefulan punya utang, bayar utang. Selesai utang. Yang ketiga, wasiat. Kalau saya meninggal, saya pengen untuk pembangunan ya misalnya Masjid Al-Madinah, atau misalnya ya untuk operasional Anwar, Masjid Anwar, atau pembangunan Masjid Al-Qudus dan semisalnya. Ya. Ini boleh. Tapi dengan syarat, kata Allah, enggak boleh memudaratkan wasiat ini. Contoh, saya pengen ya 5/6 harta saya untuk pesantren. 5/6, enggak boleh. Ya, harta waris, ahli waris dapat apa? Cuma 1/6. Katalah kata Nabi SAW, as-sulus, yang paling banyak itu 1/3. Wasulusu katsir. Enggak boleh wasiat lebih dari 1/3. Misal ada orang meninggal, dia bilang sebelum meninggal wasiat, tolong kasihkan uang 50 juta ya untuk misalnya pesantren Al-Madinah. Dia meninggal, uangnya cuman 100 juta hartanya itu. Maka enggak boleh Pak 50 juta, yang boleh hanyalah 33 juta 400 atau 33 juta 333 gitu. Ya, hanya boleh 1/3 atau bagusnya 12 juta lah, atau 120 juta. Ternyata ketika dia bilang 50 juta, hartanya hanya 120 juta. Artinya yang boleh diwasiatkan hanyalah 1/3-nya, yaitu 40 juta. Kecuali 10 jutanya ahli warisnya ikhlas. Apalah 10 juta, anju, enggak apa-apa. Ya, ini jadi jangan sampai kita memberikan wasiat membuat ahli waris kita jadi sengsara. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit, beliau pengen menyedekahkan semua hartanya dengan Allah. Enggak boleh, kata Nabi, jangan. Setengah Nabi, enggak boleh. 1/3. 1/3 ya adalah boleh, tapi itu pun sudah banyak. Kata Nabi, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, itu lebih bagus dibandingkan engkau bersedekah tapi ahli warismu menjadi orang yang melarat, yang meminta-minta, yang enggak punya harta dan semisalnya, ya. Jadi enggak boleh wasiat lebih dari 1/3. Kenapa? Memudaratkan ahli waris. Atau contohnya berikan wasiat kepada ahli waris. Anak aku ini paling baik, anak aku ini ustaz, pokoknya mantap nian, dia lah berbakti, kunjuk ke duit lebih banyak. Enggak boleh. Ingat Pak, dalam harta waris, kebaktian tidak menambah budget. Sebagaimana durhaka tidak mengurangi budget. Kawan durhaka, enggak dapat kewarisan aku, enggak boleh. Ya, tetap dapat Pak. Tetap dapat. Tapi dapat dosa juga kalau durhaka. Jadi hukum Islam itu luar biasa ngatur ahli waris tentang warisan, ya. Dan yang paling yang jago hukum waris ini Ustaz Hidayatullah, hafizallah, ya. Kalau penanya waris ke beliau. Ya, kalau kita yang dasar-dasar aja tahu, cuman kalau yang pelik-peliknya beliau, karena beliau setiap tahun ngajar tentang fikih waris di pesantren. Jadi intinya dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwasanya hendaklah kita jangan memberikan mudarat. Kalau masalah kesulitan sudah kita bahas Pak di hadis sebelumnya, ya. Jadi kita hanya bahas masalah mudarat. Terutama di antara mudarat adalah menjatuhkan harga diri, reputasi orang lain. Gara-gara dia misalnya kita fitnah, kita cela, enggak diterima kerja di mana-mana, ya, atau dia dijauhin oleh keluarganya gara-gara kita jatuhkan harga dirinya, atau kita fitnah, ini termasuk mudarat yang besar. Jadi intinya jangan merugikan orang lain. Kalau kita rugikan orang lain, ingat hadis tadi, Allah akan rugikan diri kita. Jangan bahayakan orang lain. Pokoknya kok dia motornya kayak kurem menyebrang ke, ini hati-hati. Allah bahayakan diri kita. Kita sakiti orang lain, Allah sakiti diri kita. Dan kalau Allah yang udah balas, waduh, ya mau lari kemanapun tidak bisa pergi kita Pak. Ya, kalau orang manusia yang mau balas keburukan pada kita masih enak, kita bisa kabur, minta tolong ke orang lain, ya, bisa meleset, ya. Tapi kalau Allah yang udah membalas, maka berbahaya. Maka hendaklah kita tanamkan kaidah ini,
Al jaza min jinsil amal. Kalau pengen menimpakan mudarat ke orang lain, Allah akan timpakan mudarat ke kita. Kalau kita susahin orang lain, Allah susahkan diri kita dan seterusnya. Ya, Allah taala a'lam. Ini hadis yang ke-21. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-22. Wa an Abi Darda, dari sahabat yang mulia Abu Darda Uwaimir, ya, Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah membenci dua orang. Yang pertama, orang yang berkata keji, berkata buruk. Yang kedua, orang yang berkata kotor, berkata jorok. Bukan jorok bukan ya. Kotor bukan. Artinya maknanya mengandung hal-hal yang orang lain enggak suka dengernya. Akhrajahu Tirmizi wa sahahu. Hadisnya adalah Tirmizi dan disahihkan oleh beliau. Allah murka, artinya Allah punya sifat marah, Pak. Tapi marahnya Allah beda dengan marahnya makhluk. Marahnya Allah mulia dengan kemuliaan Allah. Kalau kita marah, wah, manting meja, kemudian nendang pintu, ya, babit piring, itu marahnya manusia. Ya, berucap-ucap kotor. Tapi maksud Allah marah, jangan bayangkan seperti marahnya makhluk. Allah marah dengan sifat yang mulia yang layak untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara cara kita memahami akidah asma wa sifat adalah menetapkan apa yang di dalam hadis, Pak. Kalau Allah bilang Allah itu tertawa, Allah tertawa. Cuman jangan kayak kita, wah, tertawa kayak makhluk, ngakak, ya, kemudian guling-guling dan seterusnya, enggak. Allah misalnya ya bahagia, bukan berarti bahagia yang kita, wah, teriak-teriak kesenangan, enggak. Jadi jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah melihat tidak seperti penglihatan kita. Kita aja nggak bisa lihat yang duduk di sebelah sana, padahal jaraknya berapa meter. Ya, ini penglihatan manusia terbatas. Bahkan 1 senti pun kadang nggak bisa lihat, tutup, nah, nggak kelihatan. Tapi Allah melihat, beda dengan penglihatan makhluk. Kita mendengar, ya, terbatas kita dengan Allah jauh. Allah mendengar semua doa manusia dalam satu waktu. Semua manusia Allah bisa dengar tanpa kerepotan. Kalau kita dua ngomong barengan, dulu berhenti, siapa dulu ngomong kamu tuh, ya. Jadi sama nama belum tentu sama hakikat. Sama-sama mendengar, beda dengarnya. Sama-sama marah, beda marahnya. Allah punya wajah, jangan samakan wajah manusia. Ya, wajah kita sama wajah gajah aja beda. Sama-sama wajah, ya. Kita dengar azan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi intinya dalam memaknai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala harus pahami sama nama belum tentu sama hakikat, ya. Sehingga ketika kita bilang, oh, kita ini ahlu sunnah, malah mengatakan Allah punya tangan, berarti engkau ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita jawab enggak. Tangan Allah, tangan makhluk beda. Ya. Meskipun ini pembahasan yang sedikit ini ya, sedikit polemik, karena di antara pembedaan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah, kemudian ya Jahmiyah, ya, kemudian Kullabiyah, Maturidiyah, itu dalam masalah asma dan sifat. Kita lanjutkan kajian kita masih di hadis yang ke-22 tadi. Allah murka, Allah marah dengan dua orang yang berkata keji dan berkata kotor. Ternyata hadis ini adalah potongan, Pak, dari hadis yang agak lebih sedikit panjang. Kata Nabi SAW, ma syai'un asqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat, ya, bagi seorang mukmin daripada akhlak yang mulia. Kemudian Nabi melanjutkan, Allah benci orang yang berkata kotor dan berkata buruk, keji.
Artinya ada hubungan akhlak dengan berbicara kotor. Artinya kata para ulama, di antara tanda Ustadz gimana ya ngelihat orang ini akhlaknya mulia, akhlaknya tercela, lihat lisannya. Lihat lisannya. Kalau lisannya baik, insya Allah akhlaknya baik. Meskipun enggak yang kalian pasti itu enggak ada yang pasti, Pak. Kalau lisannya buruk, oh ini adalah indikator kuat kalau orang ini akhlaknya buruk. Ya. Jadi inilah kenapa disambungkan antara ucapan kotor dengan akhlak, karena di antara sebab akhlak tercela adalah orang yang berkata keji. Apa maksud kata keji? Fahish, berkata melampaui batas, mencela, mencaci, memaki, dusta, gibah, ya, termasuk bazi. Bazi ini berkata kotor, jorok, yang tidak enak didengar, ya, seperti umpatan-umpatan anak-anak, ya, yang tidak baik pada umumnya, ya, menyebutkan ucapan-ucapan jorok, kecil dan seterusnya. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditegur Nabi dalam hadis yang kita kisahkan tadi. Dalam hadis disebutkan, ya, beliau menambah ucapan, Alaikumussalam wa ghadabullah wa la'natuhu ya ikhwatal kiradatil wal khanazir. Aisyah bilang apa? Semoga engkau kalian mati, semoga dapat murka Allah, laknat Allah, wahai para saudara-saudaranya babi dan monyet. Ya. Dan benar orang Yahudi itu saudaranya babi dan monyet. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Baqarah 65, kata Allah Subhanahu wa taala, faqulna lahum kunu qiratan khasiin. Ya, kata Allah kepada orang Yahudi, jadilah kalian seperti kera-kera, monyet-monyet yang tercela, yang rugi dan semisalnya. Tapi tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini benar. Kenapa? Karena ini adalah ucapan yang buruk. Ya, saudara monyet, benar saudara monyet, saudara, ya, kera. Cuman karena ini adalah ucapan yang buruk, ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan untuk mendebat ahlul kitab saja, kata Allah, wala tujadilu ahlul kitab illa billati ahsan. Jangan debat ahlul kitab Yahudi, Nasrani yang mereka kufur kepada Allah kecuali dengan cara yang baik. Kata para ulama, di antaranya adalah dengan ucapan yang baik. Tidak boleh kita bilang, woi kau ini Nasrani dasar, ya Tuhan kau tuh mencak kopi 3 in 1 misalnya, cappuccino 3 in 1, nggak boleh bilang gitu. Ya, seperti nyamuk 3 roda, 3 digabung siko, ini tidak boleh ucapan macam seperti ini. Ya, mencela meskipun kepada orang-orang yang kufur sekalipun. Ini dia pada lisan kita, hendaklah kita jaga lisan kita, jangan banyak berbicara. Ya, hal-hal yang enggak manfaat, takutnya jatuh kepada celaan, ucapan keji, ucapan kotor dan yang semisalnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ucapan-ucapan juga yang yang enggak boleh, contohnya laknat, celaan, dan juga tentang larangan mencela orang yang mati. Lihat Pak, Masya Allah, Islam ini luar biasa. Orang yang meninggal aja enggak boleh lagi dicela. Udah meninggal, udah tutup semuanya. Ya. Kemudian larangan mengadu domba. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita ke tanya jawab. Bismillah, qadarullah. Akhi Maman sekarang dirawat di rumah sakit umum daerah karena sakit kecelakaan kerja. Tolong doanya untuk kesembuhan beliau dan kita bantu dengan materi dan dikumpulkan ke akhi Ewin, ya. Ya, ini ya ikhwan kita, ya, beliau kerja di Al-Madinah, ya, dan beliau ketika sedang kerja di rumah kalau nggak salah atau gimana, ya kurang tahu, ya beliau terjatuh qadarullah, kemudian sakit yang cukup parah sehingga beliau dirawat di rumah sakit. Ya, jadi ini sesuai dengan kaidah kita al-jaza min jinsil amal. Kalau kita yang sedang benerin misalnya genteng rumah, kita terpleset waliyazubillah jatuh masuk rumah sakit, kita tetap pengen uluran bantuan saudara-saudara kita. Maka kita pun demikian, ya, bagi teman-teman semua, ya, minimal doakan, ya, dan kalau bisa lebih dari sekedar mendoakan,
ya kumpulkan meskipun hanya beberapa rupiah. Semoga itu bisa meringankan beban saudara kita Pak Maman, dan semoga dengan kita membantu beliau Allah juga membantu urusan-urusan kita yang lain, ya. Inna wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba senantiasa kalau seorang hamba tersebut suka menolong saudaranya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita dari hal-hal yang buruk ya seperti yang menimpa beliau. Ya, semoga Allah menjaga kita semua ya, dan juga semoga Allah menyehatkan beliau, menyembuhkan beliau, dan bisa kembali bersama-sama pengajian ya bareng kita lagi. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan tadi kumpul ke Mas Ewin ya. Ya. Silakan dengan pertanyaan. Kalau nggak ada kita akhiri. Ya, kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.